Nyai, menurut saya konten Nyai paling berani. Kita harus berani, Pak. Kenapa? Nursi Burhanuddin itu jubirnya Cendana. Gue jujur aja, soalnya di zaman-zaman Cendana dia dapat kerjaan. Saya meragukan profesor sebagai profesi dokter segala macam itu, saya meragukan karena banyak sekali di zaman Orba itu manipulasi data. Ya, juga dulu Tengku Zul juga ijazahnya palsu. Ya, apakah mereka Ruki Gerung sama ini nih Nursi Burhanuddin ini gelar dokter itu benar-benar? Mereka aja nggak bisa membuktikan, kok malah Bapak Jokowi yang dipitnah-pitnahin, ya kan? Kita ini udah tahu, kakek saya itu bercerita semua, tahu hanya satu-satunya cucunya yang menghafal wajah-wajah orang yang dari dulu-dulu. Ya, ini orang ini ya Nursi Burhanuddin ini memang jubirnya bisa ngomong doang, bawa-bawa nama Allah segala macam, ya bersumpah segala macam. Mereka inilah anggota-anggota Pam Swakarsa dulu-dulunya bersama Rizik. Ada juga Hidayatullah sebagai ustadznya. Kalian itu di Indonesia ini harus paham siapa mereka. Ya, ini dulu dapat persenan-persenan dari migas. Ya, kenapa orang-orang ini marah sama Bapak Jokowi, ngamuk? Ya, orang ante-ante Cendana ini dulu-dulunya, ante-ante SBY semuanya ini pada marah, pada ngamuk ketika Bapak Jokowi menjabat. Bapak Jokowi membubarkan Petral, ya kan? Chevron, kilang minyak, migas, Freeport, semuanya direbut. Itu saham-saham mereka dulu-dulunya di sana paling gede, tapi melalui orang asing, dikelola sama orang asing, orang Amerika, Australia, banyak sekali. Banyak Indonesia nih yang nggak tahu. Mungkin ya dengan lewat saya cara-cara begini supaya Indonesia ini melek mana perampok, mana pemimpin. Ya, ingat gedung-gedung yang namanya Artagraha dulu udah berapa kali loh itu digugat, baik itu yang menggugat itu dulu di zamannya SBY gagal loh. Cuma Bapak Jokowi yang berhasil, ya. Gedung Artagraha yang dipakai Tommy itu ya kan berhasil, itu milik negara, dijadikan gedung berkarya mereka. Ya. Gedung partai berkarya itu kan direbut semua. Dulu siapa? Ininya pembela-pembela itu melibatkan TNI. Sekarang ini kalau kalian mau sadar, antara TNI, antara Polri diadu domba, antara NU, itu kemauan mereka supaya hancur. Kalau kita nggak berpegang teguh, bererat, ya berpegangan melawan mereka ini, kalah kita dengan perampok-perampok ini. Ya. Sekarang ada konten itu nggak bisa diduet, tapi dia ya ada konten orang ya dulu katanya semuanya dilimpahkan ke TNI, sekarang katanya Polri yang berkuasa, ya kan? Bapak Jokowi nggak begitu, yang berperan semuanya dua-duanya, baik itu Bapak Andika di bidang yang namanya TNI maupun di Kapolri, semuanya harus jalan kerjasama saling mengawal. Gak ada yang kayak dulu yang harus berperan TNI, yang harus berperan Polri. Gak ada yang model begitu dulu. Ya, sekarang ini harus dua-duanya seimbang. Gak bisa. Nih saya kasih tahu, kita harus sadar, benar. Saya merinding bulu kuduk saya ngomong begini ya. Kalau kita tidak berpegangan, saling dukung kita ya sebagai rakyat biasa, ya. Jangan sampai goyah kita harus melawan dengan cara-cara kita. Melawan orang-orang yang bergandengan erat dengan mafia ini. Apa yang disampaikan Bapak Mahfud MD itu semuanya benar. Ya. Di obok-obok yang namanya Polri ya, Polri kerjasama dengan mereka itu dari dulu-dulu. Contoh itu Kejagung beberapa tahun yang lalu ya, itu kebakaran itu. Kalian tahu berkas-berkas penting, pejabat-pejabat penting dari baik dari TNI, baik itu dari yang namanya Polri itu sudah dilimpahkan ke jaksa semua mengenai kasus-kasus mafia tambang. Ya, itu semuanya ada ini, makanya kebakaran yang verifikasi siapa? Diwawancarai ya Sambo. Ya, ingat itu kalian semua. Kita harus berpegang teguh melawan mereka ini.